Ada yang pernah bertanya sama saya, Ustaz, ada kan sholat tahiyatul masjid? Yang mana yang kita dahulukan? Sholat sunnah qabliyah subuh atau sholat sunnah tahiyatul masjid? Ada juga itu sholat sunnah wudu 2 rakaat. Maka jawabannya Bapak Ibu sekalian adalah mendahulukan sholat sunnah tahiyatul masjid sebelum kita melakukan sholat sunnah wudu atau sholat sunnah sebelum sholat subuh. Kenapa? Karena sholat tahiyatul masjid adalah sholat yang dilakukan sebelum kita duduk di masjid. Makanya mendahulukan tahiyatul masjid. Jamaah subuh yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-shaumu li wa ana ajzi bih." Ini yang akan kita bahas pada subuh hari ini. Puasa itu kata Allah adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ya. Makanya Bapak Ibu, orang yang berpuasa itu derajatnya berbeda-beda. Atau derajat orang yang berpuasa itu berbeda-beda. Ada yang berpuasa pahalanya banyak, ada yang berpuasa pahalanya sedikit, ada juga yang berpuasa tidak dapat sama sekali. Kita tidak tahu yang mana kita di sini. Mudah-mudahan kita berpuasa pahalanya banyak. Amin. Yeah. Kalau yang puasa kedua ini masih lumayan lah. Berpuasa pahalanya sedikit, masih lumayan. Tapi yang paling parah berpuasa tidak ada sama sekali pahalanya nggak dapat. Iya. Yeah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena memang jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Kebanyakan di antara kita yang melakukan ibadah puasa, yang dia dapatkan itu hanya lapar dan dahaga. Iya. Jadi ternyata ada memang Bapak Ibu yang berpuasa, yang didapat itu cuma lapar dan haus. Ya. Kenapa demikian? Karena dia berpuasa maksiat jalan. Ya. Makanya saya biasa sampaikan Bapak Ibu, jangan berpuasa maksiat dan juga jalan. Kang ada tong itu Bapak Ibu? Iya. Berpuasa bede, baru berbuat maksiat. La taqrabuz zina, dan jangan engkau mendekati zina. Tabe Bapak Ibu, berbicara persoalan zina, mohon maaf, bukan saja orang yang melakukan zina bersetubuh dengan bukan muhrimnya, bukan saja itu yang dinamakan zina, tetapi menurut para ulama, di anggota badan kita ini yang kita miliki berpotensi melakukan perbuatan zina. Iya. Mata zinanya itu melihat. Mata zinanya melihat. Makanya saya biasa sampaikan, kalau berpuasa jaga pandangan. Jangan sampai berpuasa nonton juga cenoleng-doleng. Ini kan puasanya tidak benar. Nah ini nih yang bahaya nih. Makanya saya juga biasa sampaikan sama perempuan, ayolah kita atur damai, bos. Atur damailah. Kita jangan memperlihatkan aurata, ya. Sama-sama kita dapat pahala banyak. Ini, boh, Masya Allah. Yang di atas makin ke bawah, yang di bawah makin ke atas. Saya bilang orang Bugis, cek dek mani,
Dilihat. Saya bilang, pemuda tidak kuliah ji. Kututup ji mataku baginya. Sama ji itu bos. Bapak ibu sekalian. Apalagi telinga zinanya pendengaran. Mesti ini yang kita jaga ketika melakukan puasa. Mulut zinanya ucapan. Iya. Mulut zinanya ucapan. Makanya hati-hati. Berpuasa jaga juga mulut. Jangan kita berpuasa gosip jalan. Ini yang bapak-bapak ini suka sekali gosip. Tak balik lagi. Perempuan jadi. Oh, Masya Allah. Ini saya biasa sampaikan, Bapak. Kalau perempuan ketemu 3 orang, biasa pembahasannya itu tidak ada judulnya. Astagfirullah. Pernah suatu ketika Bapak Ibu, ada 2 orang perempuan di masa Nabi. Ini perempuan ini berpuasa kurus sekali. Kurus. Nabi panggil sini kok. Kenapa ya Rasulullah? Nabi katakan, kau muntah di depan saya. Perempuan itu heran, kenapa engkau suruh muntah ya Rasulullah? Nabi katakan, laksanakan monggo saja. Dia muntah Bapak Ibu, ternyata yang dia muntahkan itu adalah daging yang utuh tetapi sangatlah busuk. Ya. Sehingga Nabi menyampaikan, kau telah melakukan ibadah puasa tetapi kau makan juga ya daging saudaramu. Ini yang segi yang suka pergi kampanye, tidak bawa partai. Mulai pagi sampai sore. Ya. Pergi kampanye, enggak ada partainya. Itu dia samping rumah anak cerita kiri kanan. Mohon maaf Bapak Ibu, dalam sebuah hadis dijelaskan, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, justru dia, ini kategori dalam berpuasa ini Pak. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, tetapi justru dia mengamalkannya, maka Allah tidak membutuhkan lapar dan hausmu. Coba Pak, ini dalam sebuah hadis. Saya ulang. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, tapi justru dia mengamalkannya, maka Allah tidak membutuhkan lapar dan hausmu. Dalam artian Pak, kalau bahasa kasarnya, percuma kita lapar, percuma kita haus, kalau kita berpuasa, tetapi tidak meninggalkan perkataan dusta. Ya. Dijaga itu perkataan. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama mencapai derajat puasa Pak. Karena derajat puasa itu ya ada 3. Ada orang berpuasa tingkatannya, tingkatan puasa itu ada yang berpuasa tingkatannya umum, puasa umum namanya. Ya. Ada juga namanya puasa khusus. Ya. Ada lagi puasa tingkatan lebih di atasnya lagi, khusyuk. Ya. Yang mana itu puasa dengan tingkatan puasa umum? Ya. Adalah sama seperti kita yang berpuasa ya, menghindari lapar dan dahaga serta tidak bersetubuh. Itu namanya puasanya orang umum. Ada lagi puasanya orang khusyuk. Yang mana itu Pak Ibu? Bukan saja menghindari tidak makan, tidak minum, tetapi dia menghindari yang lain. Termasuk penglihatannya dia jaga, pendengarannya dia jaga, mulutnya dia jaga, melangkah kakinya pun dia jaga. Ini namanya puasanya orang-orang khusus. Ada lagi yang di atasnya Pak, namanya puasa di atas khusus. Yang mana itu bukan saja lapar dan dahaganya dia
dia tahan, tetapi pandangan, penglihatan, pendengaran, langkah kakinya, bahkan hatinya pun dia jaga. Iya, Bapak Ibu, hatinya pun dia jaga. Iya. Jadi kapan-kapan hatinya meleset, bukan karena mengingat Allah, maka puasanya dia anggap batal. Iya, Bapak Ibu sekalian, coba kita cerita sejarahnya Siti Maryam. Itu Siti Maryam kalau berpuasa Pak, tapi tidak usah diikuti. Iya, saya anjurkan tidak usah diikuti. Kenapa? Karena tidak bisa kita ikuti nih puasanya Siti Maryam. Itu puasanya Siti Maryam Pak, dia berpuasa tidak boleh bicara. Ada dia bahaya nih. Kalau kita berpuasa tidak boleh bicara. Bagaimana nih kalau pedagang? Ada pembelinya. Bertanya ini pembelinya ini. Dia bilang berapa nih harganya lambat cetak? Apa memang Nabi bilang? Dia tidak bisa bicara. Dia bilang ini pembeli. Apa maksudmu? Bajika yang kutinggalkan kok. Coba. Buktinya Bapak Ibu sekalian. Siapa namanya anaknya Siti Maryam? Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ketika Siti Maryam Pak, ya, berjalan, dia gendong itu anaknya Nabi Isa. Ada Fir'aun datang, golongan Fir'aun datang bertanya kepada Siti Maryam, "Oh Maryam, siapa itu anak kau gendong?" Karena Siti Maryam dalam keadaan berpuasa pada saat itu, Siti Maryam tidak bisa ngomong, karena kapan dia bicara, nah batalkan puasana. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Atas kuasa Allah, atas kemauan Allah, pada saat itu Nabi Isa lah yang menjawab pertanyaan Fir'aun itu, pertanyaan golongan Fir'aun itu. Padahal ini masih bayi. Masih bayi nih Fir'aun Pak, tapi kemauan Allah, atas izin Allah, apa yang disampaikan Nabi Isa, "Ana abdullah," saya ini adalah hambanya Allah. Coba Bapak Ibu sekalian, ini masih bayi Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu jamaah subuh yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebisa mungkin Bapak Ibu adalah kita berpuasa jangan cuma menahan lapar saja, jangan cuma menahan haus saja, tetapi sebisa mungkin Pak, kita isi puasa kita dengan ibadah-ibadah yang lain. Banyak ji Bapak Ibu, salah satu di antaranya adalah perbanyak membaca Al-Quran dalam keadaan berpuasa. Iya, sebisa mungkin jaga mulutnya. Ya, ibu-ibu selama berpuasa jangan makin dulu mak gosip ibu di. Iya, kapan pi Ustaz? Sudah bilagi Ramadan. Kalau sudah Ramadan pi mak gosip. Jangki. Ya, hindari pendengaran kita hindari, langkah-langkah kaki kita usahakan kita hanya melangkah kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya adalah menuju ke masjid untuk melakukan salat berjamaah. Saya sebenarnya mengharapkan Bapak Ibu usahakan dalam bulan suci Ramadan sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan pelatihan kepada kita, usahakanlah di bulan Ramadan ini jangan alfa salat berjamaahnya. Ya, jangan alfa salat berjamaah. Salat ya subuh termasuk, karena subuh yang paling susah sebahagian orang. Ya, Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu yang bisa aku sampaikan. Lebih dan kurangnya insyaallah mohon dimaafkan. Mohon maaf Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan ibadah puasa dengan sempurna, menjalankan ibadah puasa dengan memperbanyak amal, menjalankan ibadah puasa dengan dalam keadaan sehat. Insyaallah sumutasihu sebagaimana disampaikan oleh Nabi, berpuasalah kalian supaya kalian dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita Bapak Ibu sekalian menutup ceramah subuh dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin,
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhtika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma iftah alayya fatuhul arifina bil hikmatik wa dhakkirni ma nasitu fil imtihani wa 'allimni ma jahiltu bil imtihani ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Lallahil musta'an wa alaihi tuklan. Billahi taufiq wa sa'adah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.